Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah ketemu halaman 3 baris kedua. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kalau hadis ini mah familiar ya, sering denger, apal kan ya, apal kali ini mah, apal ya, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi orang Islam. Di situ yang tertulis hanya muslimin, tetapi juga menyangkut wa muslimatin. Wa wadi'ul ilmi. Lah kalau lanjutannya nih gini ya, kita yang enggak hafal ya. Inda ghairi ahlihi kamuqallidil khanaziri al-jauhara wal lu'lu'a wal dhahaba. Wa wadi'ul ilmi, dan meletakkan ilmu, memberikan ilmu, ngajak orang ngaji. Inda ghairi ahlihi, kepada orang yang enggak hobi ngaji. Kamu qallidil khanazir, seperti apa? Ngiket masang kalung ya, Pak? Ngalungin. Seperti kita memberi kalung al khanazir, jamak dari kata khinzir, celeng, babi. Al jauharo, berlian, wal lu'lu'a, dan permata, wal dhahaba, dan emas. Kita ngajak orang ngaji, tapi yang kita ajak itu enggak hobi. Itu sama saja kayak kayak babi dikasih kalung sama permata. Ya enggak ngaruh. Babi, bahasanya yang sopan loh. Babi apa celeng? Oh namanya yo itu kok yo. Ya wis babi kok ada celeng ya sama aja. Saudaranya. Lah kalau babi celeng lah kok dikasih kalung permata, dikasih kalung berlian, dikasih kalung emas, enggak ngaruh. Lah kalau mak-mak baru ngaruh ya. Wong pala puyeng aja asal diajak jalan ke toko emas sembuh ya. Kalau diajak ke apotek belum tentu sembuh. Asal jalan ke Koja situ, masih ada di Koja ya. Nah, asal jalan ke Koja, suruh nunjuk aja nunjuk. Ya, langsung sembuh. Nah, beli mah nggak tahu deh. Yang penting nunjuk aja dulu, milih yang mana mak. Insya Allah itu mah. Kalau diajak ke Kesmas kayak belum tentu sembuh. Kalau diajak ke situ sembuh. Nah, memberi kalung hewan kayak seperti itu, biar kalung emas, kalung permata, kalung berlian, enggak ngaruh. Sama saja dengan kita ngajak ngaji orang yang enggak hobi ngaji. Dan teman-teman ibu, biar tiap hari ngobrol bareng, ngerumpi bareng, ibarat kata makanya makan rujakan bareng, apa bareng. Tapi kalau dia memang dasarnya enggak hobi ngaji, kita mau berangkat ngaji, mau ngaji dulu, ayo berangkat. Ya udah dah duluan. Gitu ya. Iya. Biar bertahun-tahun diajak enggak ngaruh. Wong kaya memberi kalung. Nah, itu tadi. Lah terus gimana? Ya kewajiban kita cuma ngajak. Kewajiban kita cuma memberitahu. Cuma salah dia mau atau enggak, jalan atau enggak, itu urusan dia. Yang penting kita ngajak. Wong kewajiban kita itu ngajak. Wong Nabi juga kewajibannya cuma ngajak, mau iman mau enggak yo terserah. Ya zaman yaitu kita pantang nyerah untuk ngajak. Tapi kalau orang yang sudah hobi biar jalan jauh, ini dari Rotan Gaji jauh ya. Sono kesini nyebrang Bon Baru itu kalau lagi pas macet ya Allah. Lah iya makanya orang kalau udah kadung doyan, kadung hobi, biar jauh yo dicari. Tapi kalau orang nggak doyan, biar mepet tinggal gelundung nyampe.
Gelundung. Biar ngegelundung nyampe, tapi kalau nggak doyan nggak bakalan. Itu di mana-mana aja sama. Nggak di sini doang, di mana-mana sama. Orang kalau udah hobi biar jauh, biar badan kurang sehat, tetap jalan. Yang penting masih kuat jalan. Nah, makanya Rasulullah sampaikan kalau orang yang sudah nggak doyan, bukan sudah nggak doyan, orang yang nggak doyan, yo kok diajak, yo sia-sia. Tapi yo ya tadi, tetap kewajiban kita cuma ngajak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam talibul ilmi, kalau tolab itu mencari, kalau tolib orang yang mencari. Talibul ilmi orang yang mencari ilmu, pelajar. Kita yang masih pelajar ya. Biar umur segini ya enggak apa-apa lah pelajar ya. Kalau ditanya orang, ibu apa sehari-hari? Pelajar. Wih, lo udah segini kok pelajar? Emang nggak boleh? Boleh. Kita ini masih pelajar dan bahkan menstatuskan sebagai pelajar. Kan dulu sering saya bilang ya, kalau kita ini masih menstatuskan diri sebagai pelajar, kalau seandainya salah, sholat kita salah, ngaji kita salah, dimaafin. Wong pelajar. Lah yang nggak mau belajar itu yang repot. Makanya kita terus belajar. Biar salah-salah kalau sholat. Kadang kalau sholat pikiran kacau itu 4 rakaat, ya cuma 3 rakaat udah salam. Wong lagi lupa kok ya. Ngaji Quran kadang biar kacamata dipakai, diusek-usek malah makin sempet. Tulisannya makin beruet. Begitu Qurannya ditutup ganti HP. Biar. Saya kalau ibu-ibu nggak tahu. Talibul ilmi, orang yang mencari ilmu. Tabsutu lahul malaikatu ajnihataha. Tabsutu, melebarkan. Lahu, untuk talib tersebut, al malaikatu, malaikat. Apa yang dilebarkan? Ajnihataha, sayap-sayapnya. Kenapa? Karena ridho bima yatlubu, dengan apa yang dicari. Artinya orang-orang yang masih mau ngaji, masih mau belajar, malaikat pun ridho dengan apa yang kita lakukan. Yang dimaksud di sini talibul ilmi, orang yang belajar, bukan orang yang udah pinter. Yang masih mau belajar. Makanya ya entah kita mau pinter mau enggak, yang penting pokoknya ngaji. Yang penting belajar. Masalah habis ngaji kok wes. Ya wes urusan nanti kok. Wong di sini teksnya kan talibul ilmi, orang yang nyari, bukan orang yang sudah dapat ilmu loh ya. Di situ tulisannya talibul ilmi, orang yang nyari. Masalah ketemu apa enggak, wis itu urusan nomor 76. Lah kira-kira kita nyari udah bertahun-tahun udah nemu belum? Mau dibilang belum, ya kayaknya kayak orang putus asa ya. Dibilang sudah kok kayak dibilang sombong. Pokoknya nyari. Talibul ilmi, orang yang masih mencari ilmu, itu yang diridhoi oleh malaikat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man, siapapun ja'ahu, datang kepadanya, ajaluhu, ajalnya, wa huwa, dan orang tersebut yatlubu, masih mencari, al ilma, ilmu. Orang yang masih mau ngaji tapi ternyata enggak dikasih panjang umur sama Allah, alias meninggal. Kan sudah ya banyak teman-teman kita yang dulu aktif ngaji, yang sekarang udah enggak ada ya. Udah banyak kan ya. Nah, yang dulu aktif ngaji dan ternyata tidak diberi panjang umur oleh Allah. Lah di situ hadisnya man ja'ahu ajalahu,
yang datang kepadanya ajaluhu ajalnya wa huwa yatlubul ilma, dan dia masih mau mencari ilmu, laqiyallahu maka ia akan berjumpa dengan Allah, walam yakun bainahu wa bainan nabiyyina illa darajatan nubuwati, dan tidak ada antara dia dan antara para nabi kecuali derajatnya kenabian. Artinya termasuk orang yang dinilai mati syahid, orang yang meninggal masih dalam keadaan mau ngaji. Maka ya kita statuskan pokoknya ngaji terus sampai diantar ke yang tiap haji dilewati sama Bu Haji, diantar ke sono. Pokoknya kalau belum diantar ke sono loh, Budi Dharma, wes pokoknya asal masih sehat, masih kuat jalan, ngaji. Sehingga suatu saat kok Allah ngambil nyawa kita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, masuk dalam golongan syahid. Di situ illa darajatan nubuwah, masuk dalam derajat kenabian. Oh, derajatnya orang yang masih mau nyari, mau saat dapat kok enggak lah ya urusan nanti deh. Yang penting masih mau nyari. Wong tek hadisnya wa huwa yatlubul ilma, dia masih mau nyari ilmu, masih mau ngaji. Masalah dapat kok enggak ya wis sembuh. Dan memang orang itu kalau enggak sholat ia akan merasa dosa. Enggak zakat, apalagi enggak puasa, malu, apalagi di bulan Ramadan. Tapi kalau enggak ngaji, itu enggak merasa berdosa loh. Kita kalau enggak berangkat ngaji kan merasa enggak berdosa ya, biasa-biasa aja. Nah inilah orang kalau enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat, rasanya kita bersalah, ada rasa bersalah. Tapi ketika enggak ngaji, enggak ada rasa bersalah, ya wis biasa-biasa aja. Nah ini yang menyebabkan makanya banyak orang Islam ini yang tertinggal dari sisi keilmuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun. Dunia mal'unatun itu terlaknat. Mal'unun ma fiha, terlaknat apa yang ada dalam dunia, illa dzikran lillahi wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Bahwa dunia dan isinya ini dilaknat oleh Allah, kecuali di muka bumi itu di bagian yang ada dipakai untuk zikir. Maka ya sesekali rumah kita dipakai untuk zikir, biar rumah kita ini enggak rumah yang dilaknat. Makanya kadang orang nempatin rumah pada baca Yasin, pada baca tahlil, baca rotibul haddad, baca zikir-zikir yang lain. Itu maksudnya biar rumah itu tidak rumah yang terlaknat. Nah, tempat di muka bumi ini yang tidak dilaknat oleh Allah itu di situ yang pertama, yaitu tempat yang digunakan untuk zikir, menyebut nama Allah. Minimal ya sholat sunnah. Kalau ibu-ibu ya sholat 5 waktunya ya di rumah. Nah itu tentu zikir kepada Allah, dibacakan ayat-ayat Quran. Bahkan dalam satu hadis yang lain Rasulullah sampaikan, nawwiru buyutakum bis-sholati wa qiraatil Quran. Terangi rumahmu, bukan pakai lampu neon, bukan. Biar neon lampunya gede-gede, tapi kalau di situ nggak pernah dipakai belajar Quran, dipakai buat sholat, rumah itu kayaknya serem, angker. Maka terangi rumahmu bi qiraatil Qur'an, bis sholati wa qiraatil Qur'an. Dengan sholat, tentu ibu-ibu sholatnya di rumah. Apalagi sholat sunnahnya, sholat wajib juga di rumah. Ini dalam rangka untuk ngademin rumah.
Kemudian wa qiraatil Quran, dan baca Quran. Nah, rumah yang tidak dilaknat oleh Allah itu rumah yang di situ untuk berzikir, menyebut nama Allah, baik di dalam sholat maupun di dalam bacaan Quran. Dan zikir yang terbaik itu adalah zikir tentu yang ada di dalam sholat dan yang ada dalam bacaan Quran. Kemudian yang tidak dilaknat lagi adalah wa aliman wa muta'alliman. Di situ ada proses belajar mengajar. Ya paling tidak ibu-ibu ngajari anaknya, ngajari cucunya a aba. Ya bisanya itu ya itulah. Ngajari usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati. Lah ini termasuk bagian dari aliman muta'alliman. Rumah yang dilaknat, muka bumi ini semua dilaknat kecuali dua, yaitu yang dipakai buat zikir dan dipakai untuk belajar mengajar. Ya belajar apa saja tentunya, wong ilmu itu banyak. Apalagi rumahnya yang dipakai buat ngajarin anak-anak tetangga kanan kiri, walaupun cuma belajar Iqra, wong memang mampunya Iqra, syukur-syukur ya belajar Quran di situ. Wah ini luar biasa. Walaupun mungkin di dunia kelihatannya sederhana, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini rumah yang istimewa. Walaupun kelihatannya sederhana, di rumah biasa saja, mungkin bahkan bukan rumahnya dia ngontrak. Tapi kontrakannya itu di situ dia sedikit-sedikit bisa ngaji, ngajarin ngaji. Dia sedikit-sedikit bisa baca Quran, dia baca Quran, dia sholat sunat. Di situlah tempat ini yang jauh dari laknat Allah. Lah kalau rumah kok sholat nggak pernah di situ, ngaji nggak pernah di situ, wah wis ini rumah walaupun kelihatannya bagus, tapi itu rumah yang dalam tanda kutip bisa jadi menjadi tempat yang dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hadis lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqati, paling utamanya sedekah, ayyata'allamal mar'u al-muslimu ilman, yaitu seseorang yang muslim belajar satu ilmu, summa yu'allimuhu akhahu, kemudian ia mengajarkan kepada saudaranya al-muslima yang muslim. Afdhalus shadaqah, hadis yang paling bawah halaman 3. Afdhalus shadaqah, sedekah yang paling baik, yaitu ayyata'allamal mar'u al-muslimu ilman, seorang muslim yang belajar satu ilmu. Di sini tidak dibatasi hanya ilmu agama, tapi macam-macam ilmu. Misalnya ibu belajar bikin kue apa gitu Pak. Ibu belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian setelah bisa, summa yu'allimuhu akhahu musliman, kemudian ia mengajarkannya kepada saudaranya muslim yang lain. Ini sedekah yang terbaik dan sedekah yang enggak putus nilainya. Maka dalam hadis yang lain, ketika anak Adam manusia ini meninggalkan semua amalnya putus kecuali 3. Di antaranya satu adalah ilmu yang manfaat. Di antaranya yaitu ilmu yang kita pelajari dengan sungguh-sungguh, setelah kita bisa, kemudian kita mengajarkannya kepada orang lain. Nah, ini ilmu yang walaupun mungkin nanti kita udah nggak ada, selama ilmu itu tadi masih diamalkan, kemudian dikerjakan untuk bekerja mencari nafkah sehari-hari untuk kebutuhan anak istrinya, dan kemudian nanti diajarkan lagi terus, kita walaupun udah di alam kubur, transferan pahala tetap
jalan. Makanya kalau punya ilmu jangan pelit. Ini kadang ada orang minta bagi resep aja suruh bayar. Bayar mahal ini. Lah kalau memang urusan bisnis ya nggak apa-apa lah urusan bisnis. Tapi kalau dalam urusan ilmu tentang keilmuan yo berbagi, wong semua ilmu pada dasarnya punya Allah. Ilmu ini adalah ilmu Allah. Kita hanya dititipi yang nggak seberapa. Mosok ada yang meminta bagi sedikit aja kok nggak boleh. Lah kayak kita misalnya ahlinya di bidang apa, wong kita ini kan punya kebiasaan masing-masing ya, nggak sama kebiasaan kita. Ada yang pinternya dagang, ada yang pinternya bikin kue, ada yang pinternya jahit, ada macam-macam. Lah dari masing-masing kebiasaan kita itu kemudian kita ajarkan kepada orang lain dan orang lain terus memanfaatkan, itulah seafdol-afdolnya sedekah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.